Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar materi tentang meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bagian yang keempat yaitu kisah dakwah 25 Rasul. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah cikal bakal dari seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam. Pada mulanya, Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, dan Allah kemudian menciptakan Hawa untuk menemaninya. Namun, mereka berdua tergoda tipu daya dan dusta setan. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdua kemudian diturunkan ke bumi. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa setan itu selalu menginginkan manusia agar terjerumus dalam kesesatan dan kebohongan. Maka kita harus berhati-hati terhadap segala tipu daya setan. Di samping sebagai manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam juga menjadi nabi yang pertama dengan menerima wahyu atau diberi petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 37 yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Kehidupan Nabi Adam dan istrinya Hawa terus berlanjut sehingga turun-temurun dan semakin banyaklah jumlah manusia di muka bumi ini. Nabi Adam alaihissalam mengajarkan agar anak dan cucunya senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi tipu daya setan. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau merupakan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam berdakwah untuk meluruskan kembali agama Allah, mengajarkan tauhid, beribadah, dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberi beberapa pedoman dasar dalam hidup bagi umatnya agar selamat dari perbuatan dusta dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57 yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan yang kesembilan dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rasib, yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala-berhala. Nabi Nuh diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat. Beliau mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan agar kaumnya melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa langit, bumi, matahari, rembulan, siang, malam, dan seluruh kekayaan bumi berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia. Semua itu merupakan bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Allah yang harus disembah dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Namun, kaum Nabi Nuh sebagian besar mendustakan apa yang dikatakan oleh utusan Allah yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 73 yang artinya, kemudian mereka mendustakannya, Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah sebagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Puluhan bahkan ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, namun sebagian besar dari mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyombongkan diri dan berani kepada Nabi Nuh karena mereka memiliki kedudukan, kekayaan, dan kepandaian melebihi Nabi Nuh. Sebagaimana pelajaran bagi umat manusia berikutnya, Allah kemudian menurunkan azab berupa banjir disertai angin topan yang sangat hebat. Saat itu kaumnya banyak yang tenggelam, termasuk anaknya yang bernama Kan'an dan istrinya. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berasal dari kaum Ad. Beliau keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir.
Mereka dikaruniai oleh Allah tanah yang subur dengan sumber-sumber airnya yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan mereka menanam berbagai macam bahan makanan. Kampung halaman mereka tampak indah dengan taman bunga yang asri. Mereka hidup makmur, sejahtera, dan bahagia. Dalam waktu yang sangat singkat, kaum Ad berkembang biak dan menjadi suku yang besar. Namun, kemakmuran itu tidak membuat mereka bersyukur. Harta dan kemakmuran itu membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemakmuran itu, mereka menjadi sombong, dusta, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah, mengajak mereka kembali taat, jujur, dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sebagian besar dari mereka tetap zalim dan ingkar. Allah kemudian mengirimkan azab berupa angin dingin yang kencang disertai petir yang menyambar-nyambar sehingga memusnahkan kaum Ad. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 41 yang artinya, lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Yang kelima, Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud terjerumus dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi Soleh alaihissalam. Untuk meyakinkan umatnya, Nabi Soleh alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seekor unta betina yang dikeluarkan dari celah batu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini bertujuan untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada kaum Samud. Malangnya kaum Samud masih mengingkari ajaran soleh. Mereka malah membunuh unta betina tersebut. Peristiwa itu menunjukkan bahwa mereka sangat sombong dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan azab berupa suara bergemuruh dari gempa yang luar biasa, sehingga memusnahkan semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Hud ayat 67 yang artinya, dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu. Lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kezaliman Raja Namrud. Dikisahkan bahwa Raja Namrud merupakan raja yang sangat cerdas. Namun, kecerdasannya itu membuat dia sombong dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dia memaksa dan membohongi rakyatnya untuk menyembah dirinya dan berhala. Allah kemudian mengutus rasul yang sangat cerdas. Kecerdasan Ibrahim mampu mengalahkan kecerdasan Namrud. Meskipun tidak dapat menyadarkan Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil membuka pikiran rakyat di kerajaan itu, sehingga banyak di antara mereka yang kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mempunyai dua istri, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Dengan Siti Hajar, beliau mempunyai seorang anak yang bernama Ismail. Sedangkan dengan Siti Sarah, mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Beliaulah yang membangun Ka'bah sebagai rumah untuk beribadah yang dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Adapun batu untuk berpijak pada saat pembangunan Ka'bah atau Baitullah yang dikenal dengan Maqam Ibrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 96 yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya yakni kaum Sadum. Kaum ini telah melakukan kemungkaran yang melewati batas. Mereka memiliki kebiasaan berhubungan seksual dengan sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki dan perempuan menyukai perempuan. Mereka senang melakukan kejahatan-kejahatan, perampokan, serta pembunuhan. Allah kemudian mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk mengajak mereka agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihissalam mengajak agar kembali taat kepada Allah dan kembali ke fitrah manusia untuk suka dan menikah kepada lawan jenis, bukan kepada sesama jenis. Kaum Sadum tidak menggubris dakwah Nabi Lut alaihissalam. Mereka tetap pada pendiriannya. Allah kemudian memberikan azabnya berupa hujan batu dari tanah yang panas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 82 yang artinya, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Yang kedelapan, Nabi Ismail alaihi salam.
Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang yang sangat sabar, penyantun, serta berhati lembut. Beliau selalu menepati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 54 yang artinya, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Qur'an. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi." Yang kesembilan, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di desa Habrun. Beliau mempunyai putra Al-Ais dan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau melanjutkan risalah agama yang dibawa oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dikenal dengan sifat ramah dan pandai, hingga umatnya merasa senang dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Shad ayat 45 yang artinya, "Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi." Yang ke-10, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Dengan demikian, beliau sekaligus menjadi cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran, nama beliau sering disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Yakub menikah dengan dua perempuan kakak beradik bernama Laila dan Rahil. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman itu, menikahi dua perempuan bersaudara tidak dilarang. Dari pernikahannya dengan Rahil itu, Nabi Yakub memiliki dua anak yakni Bunyamin dan Nabi Yusuf alaihissalam. Kepada anak-anaknya, Nabi Yakub senantiasa berwasiat agar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132 yang artinya, "Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Yang ke-11, Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra yang disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ini disebabkan tidak lain karena Nabi Yusuf memiliki akhlak mulia. Ia juga dianugerahi wajah yang sangat tampan. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki kelebihan dapat menafsirkan mimpi. Dengan kelebihannya itu, pada akhirnya mengantarkan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi bendahara di kerajaan Mesir. Saat beliau menjadi bendahara kerajaan, negeri Mesir dipimpin oleh Raja Kitfir, yang tidak lain adalah suami Zulaikha. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 55 yang artinya, "Dia Yusuf berkata, 'Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.'" Yang ke-12, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, baik berupa binatang ternak maupun tanah pertanian yang luas, yang membentang di daerah Hauran. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian cobaan dengan lenyapnya seluruh harta. Ia juga ditimpa penyakit kulit yang luar biasa sehingga dikucilkan oleh masyarakat dan dibuang ke penampungan sampah Bani Israel. Sekujur tubuhnya banyak dihinggapi berbagai macam serangga. Nabi Ayub alaihissalam menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bahkan beliau menambah keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Shad ayat 41 yang artinya, "Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana." Yang ke-13, Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam bergelar Khotibul Anbiya, yang artinya ahli pidato nabi-nabi. Ini disebabkan karena kefasihan, ketinggian, dan kedalaman kata-katanya dalam menyampaikan risalah agama kepada umatnya. Beliau diutus untuk menuntun penduduk Madian. Kala itu, penduduk Madian menyembah Aikah, yaitu pohon besar yang berada di hutan. Mereka juga mempunyai kebiasaan melakukan perbuatan keji dan tercela, merampok, menipu, dan mengurangi takaran timbangan. Para penduduk Madian beranggapan bahwa mengurangi timbangan dalam jual beli merupakan hal yang biasa. Bahkan mereka beranggapan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk keahlian dan kepandaian dalam jual beli. Nabi Syuaib alaihissalam datang dan mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan hal yang hina dan termasuk pencurian. Nabi Syuaib alaihissalam memberitahukan kepada mereka bahwa beliau khawatir jika mereka meneruskan perbuatan keji dan dusta itu, niscaya Allah akan turunkan kepada mereka azab di mana manusia tidak akan dapat menghindar dari siksaan itu. Penduduk Madian menolak dan mendustakan ajakan dan ajaran tersebut
hingga akhirnya Allah menurunkan azab berupa petir dan kilat yang menghanguskan mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 92 yang artinya, orang-orang yang mendustakan Syuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Yang ke-14, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada saat Fir'aun sedang merajalela berbuat kezaliman dan sewenang-wenang di muka bumi Mesir, serta membuat penduduk menjadi terpecah belah. Fir'aun menindas rakyatnya dan menyembelih anak laki-laki yang baru lahir, sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Ini semua dilakukan karena ia percaya pada ramalan bahwa suatu saat akan ada laki-laki yang akan menggantikan tahtanya. Ketika Musa lahir, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar dihanyutkan di sungai Nil. Ternyata bayi itu diambil oleh para pembantu Firaun dan dibawa ke istana. Akhirnya ia dijadikan anak angkat oleh istri Firaun. Nabi Musa alaihissalam kemudian menjadi putra angkat di istana Firaun. Setelah dewasa, Nabi Musa menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari bangsa Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam berkeinginan untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Firaun di Mesir. Setelah Allah memberikan petunjuk wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di lembah tua, maka beliau dengan penuh kemantapan pergi ke kerajaan Mesir untuk berdakwah kepada Raja Firaun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 16 sampai 17 yang artinya, ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci yaitu lembah tua, pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Yang ke-15, Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah seorang yang soleh dan berhati lembut yang mengemban risalah kenabian bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Mereka diutus untuk Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Maryam ayat 53 yang artinya, "Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi nabi." Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.